Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazir Wajihak dengan NIM 2018616 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah basis data. Untuk judulnya itu pendataan penjualan di Sunda Ring Road Jalan Ki Ageng Pamanahan. Untuk lokasinya Ring Road Selatan Jalan Ki Ageng Pamanahan. Untuk latar belakangnya Sundawa adalah warung makan yang berasal dari Sunda yang dapat kita temukan dengan mudah, termasuk di daerah Bantul, DIY. Untuk sendawa yang saya ambil yaitu yang terletak di Ring Road Selatan, Jalan Ki Ageng Pamanahan, pertigaan dekat Kampus 4 Kuade. Di Sundawa menyediakan berbagai macam menu dan makanan dan juga minuman. Untuk permasalahannya di sini saya mendapatkan 9 permasalahan. Yang pertama, kesulitan mengecek total transaksi per hari dan juga pendapatan. Kemudian kesulitan mengurutkan dari harga termurah sampai dengan harga termahal. Lalu kesulitan mengurutkan waktu transaksi dari yang paling awal sampai akhir. Kesulitan mengetahui menu yang paling banyak terjual, kesulitan melihat nama menu beserta jumlahnya, kesulitan mengupdate total transaksi jika si penjual melakukan kesalahan input. Yang ketujuh, kesulitan mengetahui nama pelayan yang mencatat transaksi secara keseluruhan. Yang kedelapan, menampilkan nama pelayan yang mencatat ID transaksi pada nomor ID 22. Yang kesembilan, kesulitan mengetahui jumlah pesanan tiap pembeli. Itu solusi masalahnya itu solusi yang saya berikan untuk kasus ini dengan merancang transaksi penjualan menggunakan sistem basis data, yang nantinya sistem akan mempermudah pendataan dalam proses transaksi dan memperjelas data yang diperoleh. Untuk identifikasi data dan juga atributnya, di sini ada tiga tabel, tabel menu, pelayanan, dan juga transaksi, dengan atribut ID menu sebagai primary key, nama menu juga harga menu. Kemudian di sini ada atribut ID pelayan sebagai primary key, nama pelayan, dan pada tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key, ID pelayan dan ID pemesan sebagai foreign key, tanggal dan juga total. Di pendampingan dapat dilihat di layar. Kemudian di sini ada contoh tabel dan isian datanya. Pada tabel menu saya mengisikan 30 data, yaitu 15 makanan juga 15 minuman. Untuk tabel pelayan, 4 pelayan, dan tabel transaksi 30 data juga. Untuk entitasnya di sini sama dengan yang tadi. Dan untuk relasinya di sini antara pelayan dan juga transaksi, relasinya itu melayani. Dan antara transaksi dan juga menu, relasinya ada memesan. Untuk EAD-nya seperti ini. Jadi nanti pelayan itu melayani transaksi, kemudian transaksi memesan menu. Dan nanti akan menghasilkan tabel baru. Tabel barunya dari mana? Nah, dari kardinalitas ini. Karena kardinalitasnya di sini one to many bertemu dengan one to many, maka akan mendapatkan tabel baru yaitu tabel memesan. Sini, ini ada menu tabelnya. Di menu itu ada ID menu, nama menu, harga menu. Kemudian di pelayan ada ID pelayan, nama pelayan. Di transaksi ada ID transaksi, ID pelayan, tanggal, dan juga total. Di memesan ada ID memesan, ID menu, ID transaksi, jumlah pesanan, dan subtotal. Nah, di sini ID menu dan juga ID transaksi itu dihasilkan dari tabel-tabel yang sebelumnya berkaitan. Untuk basis data fisiknya, seperti ini. Di sini ada tabel memesan, kemudian ada tabel menu, ada tabel pelayan, juga ada tabel transaksi. Nah, untuk log menu ini baru digunakan untuk penggunaan trigger. Jadi sebelumnya tidak ada. Makanya kenapa tidak saya cantumkan. Yang selanjutnya ke permasalahan. Di sini saya mendapatkan 9 permasalahan dan saya juga menyediakan 9 solusi. Jadi untuk permasalahan pertama ini kesulitan mengecek total transaksi per hari dan juga pendapatan. Nah, di sini saya menggunakan select transaksi.id transaksi, count transaksi.id transaksi as jumlah, sum transaksi.total as pendapatan. Jadi nanti si hasil count ini akan berupa jumlah dan si hasil sum akan berupa pendapatan. From transaksi, jadi dari tabel transaksi, where transaksi.tanggal like. Sini kondisi tertentu. Karena saya memintanya 2022 11 12, maka ya di sini di where-nya diisikan segitu. Iya, keluar hasilnya. Terus yang kedua, kesulitan mengundurkan dari harga termurah sampai dengan termahal. Nah, di sini saya menggunakan ascending. Jadi select menu.nama menu, menu.harga menu, from tabel menu, order by harga menu, ascending. Karena dimintanya dari yang termurah, maka saya menggunakan ascending dari yang terkecil. Nah, untuk yang ketiga, kesulitan mengurutkan waktu transaksi dari yang paling awal sampai akhir.
Nah, ini pun sama menggunakan ascending. Namun di sini saya menggunakan sum total. Jadi select tanggal, sum total from tabel transaksi, group by tanggal, ascending. Kemudian yang keempat, kesulitan mengetahui menu yang paling banyak terjualnya. Nah, di sini saya menggunakan max. Select memesan.id menu, max memesan jumlah pesanan from memesan. Jadi nanti keluar yang paling banyak terjualnya apa. Kemudian kesulitan melihat nama menu beserta jumlahnya. Nah, di sini saya menggunakan right join. Jadi select menu dot nama menu, memesan dot jumlah pesanan from tabel menu, right join dengan tabel memesan. On menu dot id menu sama dengan memesan dot id menu. Jadi di sini terlihat berapa. Seperti nasi hati ayam balado jumlah pesanannya ternyata ada dua. Kemudian kesulitan mengupdate total transaksi customer jika ada salah input. Nah, di sini sebelumnya itu kan pada ID transaksi 9 tuh totalnya 24.000 kan. Karena ternyata kurang 2.000, maka di sini di rumusnya saya tambahkan 2.000. Jadi menggunakan update. Update transaksi set total sama dengan total plus 2.000. Where ID transaksinya karena yang salahnya di 9, maka where ID transaksi sama dengan 9. Oke. Di sini bisa kita lihat 9 jadi 26.000. Yang awalnya 24 jadi 26. Lanjutnya yang ke-7. Yang ketujuh ini kesulitan mengetahui nama pelayan yang mencatat transaksi secara keseluruhan. Nah, di sini saya menggunakan left join. Jadi select pelayan dot nama pelayan, transaksi dot id transaksi from tabel transaksi di left joinkan dengan tabel pelayan on transaksi dot id pelayan sama dengan pelayan dot id pelayan. Di sini terlihat Johan, id transaksinya berapa aja. Tuh. Nah, untuk yang ke-8 secara spesifiknya. Kalau tadi secara keseluruhan, ini secara spesifik, yaitu pada ID transaksi yang nomor 22 aja. Ini saya menggunakan subquery, to select dalam select. Di select ID pelayan, nama pelayan, karena ditampilkannya itu from tabel pelayan, where ID pelayan in. Ini saya menggunakan in. Select ID pelayan from transaksi, where ID transaksinya 22. Kelihatan ini 4. Nah, di sini juga sama kan nih. Dua-dua, ada transaksinya dua-dua, yang melayani Irfan. Jadi di sini juga sama. Benar berarti valid. Nah, yang kesembilan, kesulitan mengetahui jumlah pesanan tiap pembeli. Nah, di sini, select ID memesan, sum jumlah pesanan from memesan, group by ID memesan. Jadi kita bisa tahu jumlah pesanannya berapa. Dan yang terakhir, penggunaan trigger. Saya di sini triggernya itu untuk mengganti nama. Sini kan sebelumnya itu nasi ayam balado. Nah, kemudian saya menggunakan trigger update menjadi nasi ati balado. Nah, di sini kita bisa lihat pada triggernya ya. Nah, di sini saya menggunakan time-nya before dan untuk eventnya yaitu update. Ini ada menu lama, kemudian menu barunya. Nah, di sini juga masuk untuk ininya menjadi nasi ati balado karena sebelumnya nasi ayam balado. Jadi di sini terakhir ada trigger secara manualnya. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.